Halo, halo, selamat malam semuanya. Selamat datang kembali di sesi silat, sesi kilat di School of Parenting bareng saya, Lucy. Ya, malam hari ini, thank you ya semuanya, para parents yang sudah hadir malam hari ini di tengah minggu. Ya, kata orang sih kalau tengah minggu itu biasanya kalau nggak lagi sibuk-sibuknya ya pada peak-peaknya ini di puncak-puncaknya atau bisa juga di titik low-low-nya gitu. Apa itu low-low ya? Jadi di titik rendah-rendahnya gitu ya. Lagi capek banget gitu ya. Kapan sih weekend gitu ya? Atau memang lagi semangat nih di eh, apa namanya di puncak-puncaknya gitu ya. Nah, so thank you buat parents yang sudah menyempatkan di tengah minggu ini untuk hadir di malam hari ini untuk ngobrol-ngobrol ya bareng kita di sesi kilat malam ini. Oke, malam ini saya didampingin oleh mitra ahli School of Parenting yang cantik jelita. Halo Mbak Arida. Halo, halo Oke, Mbak selamat Vivi. malam. Nah, oke Mbak Arida sudah pakai baju biru nih. Oke. Iya, oke tadi. Iya, malam Mbak. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah, sehat. Terus jadi mikir tadi ya, ini lagi low-lownya, apa lagi peak-peaknya gitu. Ya, ya sih kata orang gitu ya. Kalau tengah minggu itu kita kan lagi in the middle ya kayak sudah kepingin nih di apa weekend tapi pas di semangatnya atau pas di turunnya nih nggak tahu nih ya parents ya semoga malam ini Iya. agak sedikit refresh dengan sesi kilat malam hari ini ya dengan ngobrol-ngobrol kita nanti parents juga bisa bertanya gitu bisa menanyakan juga keresahan hati ya apa sih yang lagi bikin pikiran penuh dan bagaimana Mm-mm. cara membuatnya itu semangat lagi gitu ya. Kalau yang lagi low gitu nanti bisa bagaimana sih caranya semangat lagi khususnya untuk parents gitu ya. Oke, Mm-mm. so Iya. malam ini kita Halo akan mulai. parent. Mm-mm. Pak, kita akan mulai ya Ya, sesinya. Kita akan mungkin memperkenalkan diri dulu kah, Momin? Ada profil dari Mbak Arida yang mungkin akan di-share gitu. Nah, oke. Salam kenal semuanya. Tamu kita malam hari ini adalah Mbak Rida Wahyuni. Ya, beliau adalah seorang Certified Mindfulness and Emotional Intelligence Trainer yang berpraktik online di vicecoach.com. Nah, Bu Arida juga biasa menangani perihal self-growth, well-being, mindfulness, neuro leadership, dan emotional intelligence yang rasa-rasanya memang saat-saat ini ya, era-era ini sangat dibutuhkan ya Mbak ya, gitu ya. Terutama Mm-mm. kemarin, kita kemarin habis merayakan Hari Kesehatan Mental Dunia, so happy ya. Mental Health World Mental Health Day. Ya, semoga kita semuanya yang berada di sini sehat fisik dan jiwanya. Nah, oke hari ini kita akan ngobrol nih soal mindfulness. Oke, Mbak Rida, kita langsung aja Mm-mm. mulai ya tentang mindfulness pada hari ini sesuai dengan obrolan kita ya. Topik malam hari ini kita mau bertanya tentang mindfulness ya. Jadi banyak sekali sekarang even kata mindfulness itu mungkin agak sedikit overuse kah gitu ya untuk Iya. di sosial media di banyak ya di internet ini banyak berseliweran di dunia maya mindfulness tapi seringkali mindfulness itu gambarnya visualnya meditasi gitu. Nah, mungkin Mm. bisa Mm. di-clarify dulu sedikit di sini oleh Mbak Arida sebenarnya mindfulness ini apa? Apakah selalu related dengan meditasi gitu? Ya, Silakan. ya. Ya, kalau memang ada definisi resminya ya. Tapi kalau buat saya sih, tadi saya baca juga di video-videonya School of Parenting kan, parenting itu tentang hadir ya, Hmm. tentang hadir penuh kepada anaknya gitu. Jadi sebenarnya mindfulness itu tentang kehadiran, kita benar-benar hadir dan kita sadar ya, sadar dengan apa yang sedang terjadi pada diri kita gitu. Kalau hadir itu ya berarti karena kita pikiran kita memang cenderung suka loncat-loncat ya. Bahkan kalau lagi ngobrol sama anak itu
suka udah loncat ya. Ini dia ada PR apa ya? Dia lagi cerita apa tuh? Kamu ada PR apa dari sekolah gitu kan? Padahal dia lagi cerita Hmm. misalnya. Nah itu kita mudah banget terbawa sama agenda kita sendiri gitu, pikiran kita Hmm. sendiri gitu. Jadi mindfulness tuh ya lebih mengusahakan untuk kita benar-benar hadir di saat ini ya, di present gitu, hadir dan Hmm. juga menyadari sadar tentang misalnya saya sedang merasa apa, saya punya pikiran apa, seperti itu. Kalau definisi resminya memang ada ya dari salah satu foundernya nih, John Kabat-Zinn tuh, mindfulness itu memang menyadari secara sengaja menyadari apa yang sedang terjadi di saat ini tanpa judgment. Jadi ada Hmm. juga ininya ya, apa namanya, bahwa tanpa judgment itu berarti tanpa pikiran-pikiran Hmm. kita itu ya. Jadi Hmm. menghindari judgment itu, tapi mendengarkan apa adanya, kemudian melihat apa adanya ke anaknya ya, karena biasanya kita memang udah penuh judgment kayak, ini anak Hmm. saya bisa nggak ya di ulangannya atau apalah di sini biasanya rame gitu di latar Hmm. belakang. Iya, benar, benar, Jadi benar. itu sih maksudnya, mindful tuh kita benar-benar hadir dan kita benar-benar menyadari. Dan itu memang perlu kita latih ya, karena kita udah punya biasanya kebiasaan buat Loncat-loncat ya. semua-semua dipikirin, loncat-loncat, ya Oke. gitu. Oke, nah ngomongin soal hadir nih, nah, tadi saya lupa juga nih nanyain ke para parents ya di sini. Eh, Semoga semuanya sudah pada hadir di sini ya. Boleh nanya dulu nih, kira-kira dari mana aja, bolehkah di drop di kolom chat? Jadi supaya kita sama-sama hadir. Jadi satu nih ya, meskipun dari berbagai macam tempat, tapi kita saat ini mau melatih juga nih apa yang tadi disampaikan oleh Mbak Rida itu tuh mindful untuk berada di Zoom ini gitu ya, bareng-bareng. Boleh dong di drop di kolom chat nih, ada di mana aja nih lokasinya gitu. Hmm. Silahkan para parents di sini. Oh, ada yang dari Pemalang. Halo, Jawa Tengah. Dari Palembang, dari Salatiga. Macam-macam. Halo, salam kenal, Om Santi. Oke. Oh, dari Mataram, Lombok, Tangerang, Jakarta, Surabaya. Oh, Saya mau menyapa bervariasi. Pak Rizal tuh Serpong. dari jauh juga. Oke, wow, cukup bervariasi ya. Tapi sepertinya, wah dari Aceh. Oke. Nah, Iya, saya dari. juga mau nanya dulu nih. eh, dari sekian ini, ada yang dari Malang, dari Jakarta. Adakah yang saat ini daerahnya sedang hujan atau dingin kah? Gitu. Kayaknya panas ini. Panas Lagi semua ya. musim Apakah panas. semuanya rata nih panas sehingga kita bisa merasa senasib nih ya? Mataram lagi panas sama Bu di sini juga ini panas ya. Iya. Wow, panas semuanya. Kalian Oke. deket gunung kali ya Wah, yang ini lagi. Makassar 40 derajat. Wow, bisa goreng telur ya Bu ya. Wah, Bisa. 40. Oke, Ternyata di panas. Semarang Oke. bisa juga ya. Iya, bisa goreng telur di jalan. Di tengah jalan bisa goreng telur. Ya. Oke. Ya, rata-rata panas. Oke, jadi kita sama ya, senasib ya ini ya. Oke, saya yang dari Hmm. mana-mana tadi, dari Mataram, ada yang di Aceh, ada yang di Makassar, ya, ada yang di Tangerang, Jakarta, Malang, Surabaya, dari mana lagi nih, Serpong, gitu ya. Ada yang dari Salatiga, dari Pemalang. Se Kita coba dulu ya. Step pertama adalah menjadi hadir gitu ya Mbak Rida ya di sini di Zoom ini dan kita mencoba nih dengerin sama Mbak Rida. Oke. Nah, saya setuju nih Mbak Rida untuk mindful tadi sering banget ya kita pikirannya itu eh, kemana-mana gitu. Saya juga sering nih kalau misalnya Hmm. setiap hari pulang pergi dari rumah antar sekolah anak gitu ya. Tapi seringkali nggak memperhatikan sih yang dilewatin itu apa gitu. Jadi kita lewat aja gitu. Tahu-tahu kalau mau pergi ke Hmm. McD katakan, mesti harus mikir dulu McD itu sebelah mananya ya, sebelah mananya jalan tol ya, sebelah sebelum atau sesudah jalan tol ya. Karena masih mikir karena kayak gitu ya Mbak Rida ya. Karena kita sih nggak mindful, kita lewat-lewat aja gitu. Hmm. Dan banyak banget gitu ya pikiran yang Iya, tapi kalau sama anak gitu. Setuju sih Mbak Rida. Oke, iya, nah iya, iya. Hmm. sepertinya memang tadi ya setuju sama Mbak Rida kita perlu latihan gitu ya untuk melatih. Nah, kalau dari Mbak Ya. Rida sendiri sebenarnya mengapa sih kita butuh ya untuk mindful so
untuk apa gitu, khususnya untuk parents ya gitu. Mengapa sih gitu? Memangnya Iya, nggak iya, iya, boleh iya. gitu ya gitu. Hmm. Iya, iya, karena sebagai parents kan kita memang ada anak ya yang bergantung sama kita gitu. Nah, jadi kalau kita tidak menyadari kondisinya kita, kadang-kadang kita lagi gampang terpicu, marah, Hmm. kadang-kadang kita lagi lelah, terus kita tadi ya banyak pikiran, jadi nggak 100% bisa hadir penuh untuk anaknya gitu. Dan Hmm. kadang-kadang memang kalau kalau misalnya biasanya kita yang kerja di kantor nih pulang-pulang biasanya kan capek ya. Capek tuh stres Hmm. tuh lebih gampang meledak gitu. Maksudnya kalau Hmm. misalnya anaknya kita pulang dia belum mandi gitu. Terus Hmm. biasanya kita udah kenapa belum mandi misalnya gitu ya. Hmm. Langsung langsung apa terpicu gitu ya. Hmm. Jadi nggak mencoba apa namanya tenangin diri dulu, sadar bahwa nih bahwa keselnya kita tuh udah gampang banget terpicu nih, saya lagi stres gitu. Jadi kalau kita sadar bahwa oh, kondisi saya nih lagi mudah stres gitu, saya jadi bisa mengatur emosi, Hmm. bisa lebih nanya dulu kenapa belum mandi gitu kan. Misalnya oh ya tadi saya baru aja latihan gitu, misalnya latihan taekwondo lah atau apa gitu kan. Jadi lebih bisa memilih saya mau bagaimana nih ngerespon di apa yang saya lihat gitu. Kalau kita biasa latihan ya, karena kalau kita nggak latihan tuh mudah banget terbawa sama pikiran kita sendiri. Hmm. Hmm. Judgment tadi ya, judgment kita, prasangka kita, udah gitu ya tadi ya sudah menilai begini begitu. Jadi Hmm. mudah terbawa dan pikiran kita tuh kan memicu emosi Hmm. ya. Jadi Hmm. langsung untuk pikiran nggak disadari, emosi juga langsung terpicu, terus kita nggak menyadari, akhirnya kita reaktif gitu. Dan Hmm. ke anak-anak kan jadinya ini ya mereka kan namanya juga anak kecil ya dia tuh mudah kalau anak saya terutama ya kalau misalnya saya marah dia selalu nganggapnya oh mama nggak sayang sama aku gitu Hmm. pikirannya ya Hmm. maksudnya namanya anak kecil tuh dia kan nggak tahu ya bedanya marah karena Hmm. dia nggak mandi telat mandi sama marah karena nggak sayang tuh dianggap mama nggak sayang sama aku gitu jadi memang apa sebagai orang tua tuh jadi kayak perlu bener-bener ya, perlu sadar gitu, perlu menyadari dampaknya kita kalau misalnya kita berkata sesuatu ke anak apa gitu. Bukan berarti kita nggak Hmm. pernah salah ya, saya juga sering gitu, salah ngomong, Hmm. salah apa, tapi saya langsung minta maaf misalnya gitu ya. Jadi cepet dikoreksi ya misalnya gitu. Itu anak tuh menurut saya sangat-sangat apa ya, sangat membuat kita jadi belajar ya, membuat Hmm. kita jadi belajar gimana sih maksudnya jadi parent yang baik tuh nomor satu ya kita perlu mengenal diri kita dulu ya Ya. perlu mengenal apa yang pemicu saya, apa tadi ya mungkin kalau di School of Parenting banyak dibahas tentang luka batin. Apa sih luka batin saya yang bikin saya jadi berperilaku atau berpikir begini misalnya. Sementara saya Hmm. nggak mau, anak saya nggak mau. Nah itu kan perlu self awareness, perlu menyadari Ya. diri kita gitu. Dan itu nggak sekaligus hari ini ketemu semua gitu, nggak Ya. bertahap Ya. juga ya. Misalnya hari ini saya Betul. menemukan, oh saya tuh punya kebiasaan gini ya. Terus misalnya saya perbaiki, ntar besoknya, oh saya punya. Jadi itu kan suatu proses gitu. Dan itu membutuhkan self awareness. Ya, dan disitulah mindfulness bergunanya ya buat parent kalau menurut saya. Ya. Ya, betul, betul. Setuju sih, Mbak Arida. Jadi lebih Hmm. ke sebenarnya kita ya berlatih itu juga untuk menjadi mindful itu juga untuk anak ya gitu. Karena kan Iya, apa yang kita tinggalin, apa ya, misalnya aksi reaksi, nah yang ditangkap oleh anak itu ke lebih reaksi kita gitu ya, bukan message-nya. Sebenarnya kan message-nya kita itu pengen hanya untuk bertanya, kenapa kamu belum mandi? Tapi yang ditangkap oleh anak itu marahnya gitu ya. Nah itu yang ternyata eh, kita pelajari juga nih Mbak Arida di School of Parenting, ternyata mm-mm. memang itu yang dibawa sampai dewasa gitu ya, bahwa orang tuaku ini Betul. marah gitu. Jadi apa namanya yang di dalam otak itu hanya dia penuh dengan kemarahan gitu gitu ya. Jadi Iya, memang penting menjadi iya, orang tua yang mindful supaya kita juga membesarkan anak-anak yang mindful dan lebih sehat gitu. Jadi kebiasaan marahnya iya, itu enggak, kebiasaan aksi reaksinya itu enggak
menurun gitu ya, nggak diwariskan gitu ya Mbak ya. Terutama Nah, kalau itu kita lihat itu tuh Mbak, kasus-kasus yang baru terjadi gitu ya, tentang anak-anak muda gitu yang gampang banget gitu ya kayaknya terpicu gitu. Mungkin dia juga betul. nggak sadar dengan apa yang dia lakukan gitu ya, menganiaya Iya, pacarnya misalnya betul betul. ini. Nah, itu kan eh, pastinya bukan spontan ya, bukan kejadian semalam ya. Pastinya juga Mm-mm, akumulasi dari behavior, kemudian juga mm-mm. dari perilaku-perilaku yang sudah diserap gitu ya selama itu. Gitu sih ya, mungkin ya. Iya, Gimana? iya betul betul. Betul. Jadi menurut saya sih memang orang tua kita nggak bisa, kita kan sulit regulasi emosi kita kalau kita nggak mindful terhadap apa yang sedang terjadi pada diri kita. Misalnya Mm-mm. di pikiran kita muncul tadi judgment-judgment, Mm-mm. kemudian saya mulai marah gitu kan. Kalau saya Mm-mm. nggak merasakan di badan saya bahwa saya mulai marah, mungkin tiba-tiba meledak gitu. Jadi Iya. mindful kan termasuk tadi ya, bahwa saya aware nih. Mm-mm. Karena kan misalnya nungguin anak yang lagi marah-marah, terus kita lagi Mm-mm. capek gitu ya. Kan Mm-mm. bawaannya juga kayak, aduh gemes gitu maksudnya. Iya. Itu kan kita untuk dia jadi tenang, apalagi anaknya masih kecil kan, untuk dia jadi tenang, kan kitanya yang perlu tenang dulu. Kalau kita juga Iya. ikut tantrum, jadi dua-duanya nanti tantrum. Pakai tantrum, ibunya juga tantrum. Betul, betul. Malah nggak ini ya, nggak bagus. Oke, so untuk tujuan itu juga ya, untuk kita membesarkan anak-anak yang juga lebih mindful, yang juga punya apa ya, punya rem lah ya, tahu gitu ya, di mana sih Betul. eh, apa emosiku ini seperti apa, badannya ini seperti apa. Nah, itu untuk itulah kita School of Parenting dan Mbak Arida ini membuat sesi kelas group work ya mengenai understanding anger gitu ya. Jadi Iya, kita akan ada sesinya di group work ya namanya group work kita sebutnya. Kita akan mulai di tanggal 20 minggu depan ya Mbak Rida ya, tanggal 20 Oktober minggu ya depan hari Jumat akan malam. ada 4 sesi gitu. Tujuannya apa sih? Nah, nanti Mbak Rida silakan Mbak Rida mungkin akan menjelaskan ngapain sih gitu ya. Kita akan ngapain aja di kelas-kelas itu, kemudian untuk apa manfaatnya, mengapa parents juga perlu perlu atau penting gitu ya untuk join gitu. Silakan Mbak. Iya, iya. Jadi memang ini dalam rangka world health ya, maksudnya mental health ya. Itu kita di sini ingin membahas tentang anger, emosi yang sebetulnya kalau buat parents mungkin yang paling destruktif ya sifatnya ya. Makanya penting banget kita untuk ngebahas anger itu bagaimana. Dan kita, kalau saya sendiri mungkin lebih senang kita praktek ya, praktek. Jadi kalau misalnya marah tuh yang di sesi pertama misalnya tentang understanding anger ya. Kita akan praktek gitu. Sinyal marah tuh di tubuh kayak apa masing-masing lain ya. Ada yang kalau marah di sini, ada yang marah di perut gitu. Terus mengerti diri sendiri biasanya ke triggernya biasanya karena apa. Misalnya saya paling ke trigger kalau anak saya nggak nurut sama saya atau apa gitu. Lain-lain juga tiap orang. Jadi itu sesinya seperti grup coaching juga. Jadi kita sama-sama menggali ya, menggali dari dalam. Kemudian sesi kedua, oh sorry, sesi pertama ini nanti ada 1 minggu latihan bersama. Jadi setiap hari itu dikasih latihan-latihan mindfulness-nya tadi ya, untuk kita lebih mengerti polanya kita sendiri nih. Kalau misalnya marah itu seperti apa. Terus minggu, kemudian di akhir minggunya, kemudian kita Zoom lagi buat latihan bareng sama sekalian bahas gimana nih pengalaman seminggunya ini ya setelah kita lebih memperhatikan diri kita lebih aware ya dan kita latihan apa yang terjadi gitu deh. Biasanya itu seru banget ya diskusi di situ. Nah, kemudian sesi yang kedua tentang embracing anger. Jadi anger biasanya tuh kita mungkin lagi kecil dibilang bahwa anger tuh buruk ya. Anger tuh Hmm. jelek, nggak boleh marah, merusak gini gitu. Jadi pengertian kita mengenai anger tuh bahwa marah tuh nggak boleh gitu ya. Jadi kita banyak yang menekan. Nah, di sini kita diajak buat kita perlu understand kan, berarti kita perlu justru menyambut ya, menyambut angernya, embracing anger. Jadi bagaimana kita punya kapasitasnya nih buat bisa
apa menerima angernya dan kemudian mengerti mengerti apa sih sebetulnya yang sedang terjadi nih pada saya. Nah, itu sama ya. Jadi ada sesi mentoringnya selama seminggu, kemudian di akhir minggunya kita Zoom lagi, latihan bareng sambil diskusi gimana hasilnya dari yang minggu kedua. Kemudian di yang sesi ketiga, kita mulai latihan nih. Sebetulnya bagaimana caranya kita nggak reaktif tapi lebih responsif ya. Responsif ini artinya kita sudah understand gitu, udah ngerti, oh nih anger ini sebenarnya di saya tuh saya punya kebutuhan atau saya punya boundaries yang dilanggar gitu ya. Jadi bagaimana ya saya bisa meresponnya supaya saya merasa bahwa ini ada solusi dan itu bisa memberdayakan saya kira-kira gitu. Ya itu yang ketiga sama ya. Jadi ada mentoring sama ada sesi latihan dan recapnya. Kemudian sesi yang keempat tentang transforming anger. Nah, jadi energinya kan gede nih sebetulnya anger ya. Nah, itu bagaimana kita di situ bisa mengarahkannya buat ini berarti perlu ada perubahan kan, perbaikan di mana saya bisa merasa lebih empower gitu. Nah, jadi itu transforming menjadi sesuatu perubahan yang positif kira-kira gitu. Ini teorinya kayak gitu ya, tapi kita Mm-mm. perlu latihan Mm. karena enggak ya enggak selalu mudah ya, apalagi yang biasanya ditekan emosinya, terus mau ngomong kayaknya nggak enak, atau ada yang Mm. malah terlalu nggak kekontrol gitu marahnya ya. Jadi spektrumnya kan banyak ya. Jadi nih kita Mm. belajar, oh nih caranya yang benar menyalurkannya gimana gitu, mengekspresikannya gimana. Itu sih yang kita ingin ini ya Mm. lakukan selama apa namanya 4 kali sesi tadi. Iya. Oke. Oke, mungkin Momin bisa boleh dibantu share posternya kah biar kita bisa lebih jelas kelihatannya nih ya sesinya ya. Boleh di-share kah posternya supaya kita bisa lihat sama-sama. Kayak silabusnya ya. Iya. Mm. Nah, Nanti ini. memang ada latihan mindfulness-nya ya. Jadi Mm-mm, kita pakai betul. teknik mindfulness-nya gitu, seperti mindful breathing, kemudian body scanning gitu. Jadi latihan-latihan yang bikin kita jadi lebih mengerti gitu apa yang terjadi pada kita saat emosi ini datang gitu. Ya. Iya, betul. Nah, ini sesi-sesinya kita mulai tanggal 20 Oktober ya mengenai marah. Karena marah ini masih menjadi isu yang mungkin isu nasional gitu ya. Jadi Iya. menjadi isu besar khususnya untuk parents ya. Jadi kalau kami bertanya gitu ya, kalau di School of Parenting bertanya apa sih isu yang paling susah untuk di-tackle gitu ya sebagai orang tua adalah Hmm. bagaimana cara saya mengendalikan marah gitu. Karena Ya. kita tahu ya tugas orang tua, beban orang tua itu kan memang Hmm. kayaknya kita itu cukup besar ya. Karena kita juga merasa kita membesarkan, kita dititipin seorang manusia, beberapa orang manusia, mungkin ya, beberapa anak ini kan beberapa orang manusia. Jadi itu adalah satu tanggung jawab yang besar, di mana kita harus mengiringinya ya sampai mereka dewasa, mereka jadi orang yang baik, mereka bisa berguna di masyarakat, banyak banget kan tuntutannya gitu ya. Jadi Ya. eh, itulah yang membuat mungkin juga sebagai parents ini emosi itu jadi sesuatu yang sulit ya untuk menjadi membujak Hmm. gitu, overwhelm gitu kan ya. Terlebih kalau kita tidak dibesarkan dengan cara-cara tidak pernah diajarkan ya kan waktu Ya, kecil itu betul. nggak diajarin gitu tentang bagaimana sih cara meregulasi emosi dan seterusnya sehingga ini menjadi hal Ya. yang penting gitu. Dan ternyata Ya. perlu latihan ya Mbak Arida ya. Ya. Mm-mm. Iya, karena ya semua hal ya yang kita baru pelajari pasti kita perlu latih. Karena nggak Mm-mm. tiba-tiba gitu jago gitu. Biasanya nggak, memang Ya. kita perlu latihan. Dan ini tambahan juga mungkin tadi ya, maksudnya dunia kita kan perubahannya besar ya. Jadi Mm-mm. makanya buat yang bekerja di kantor aja udah stres mungkin. Wah, Iya. berubah ini, nanti tiba-tiba ada layoff, nanti Mm-mm. tiba-tiba berubah organisasi, cara kerja itu udah stres ya. Jadi waktu pulang ke Ya, rumah, betul. dan sekarang biasanya suami istri juga sibuk kerja juga ya. Iya, Meskipun betul. yang ibunya mungkin bekerja dari rumah gitu, tapi kan lumayan sibuk juga gitu. Jadi ya itu tadi maksudnya akhirnya dengan tekanan yang cukup besar juga di tempat bekerja, kemudian juga
Nah, ini Mbak perlu tadi ya, perlu jadi parents buat anak-anak, dititipin anak-anak untuk dibesarkan, jadinya jadi tambah Iya, besar gitu benar. kan. Mm-mm. Nah, ini bisa diikutin nih ya parents ya. Jadi mulai dari tanggal 20 Oktober, kemudian hampir setiap minggu ya, atau 2 minggu sekali ya. Ini apa namanya per sesi supaya kita belajar. Nah, di tengah-tengah sesinya ini nanti akan ada mungkin latihan bersama ya. Nah, Pendampingan juga di WhatsApp group gitu ya. Kan ada mentoring nih bersama Mbak Arida di WhatsApp group. Kemudian juga kalau rajin latihannya nanti ada hadiah juga loh dari Mbak Arida ya, oh, iya. Mbak Arida ya. Ya, Nah, nah saya juga apa ingetin nih. setiap sesi biasanya saya suka ini. Mm-mm. Oke, Iya gimana? saya ingetin dulu nih Mbak Arida ya. Untuk ini Mm-mm. kan ini harganya bundling nih yang dilihat ya di sini ya, yang ditampilin di sini. Tapi ini ada juga tulisannya bisa beli terpisah gitu ya, Mbak Arida ya. Jadi bisa kalau misalnya Ya, parents mau, wah saya tanggal ini nggak bisa nih Min, gimana nih boleh kok ikut satu sesi gitu ya. Nah itu nanti mm-mm. gimana nih Mbak Arida? Kalau yang ikut per sesi aja atau Ya, lepasan gimana nih? ya memang sih lebih enak kalau beli semua ya, karena kan ini ada urutannya ya. Mm-mm. Kayak misalnya embracing anger itu kan kalau kita sudah mengerti prinsipnya tadi mengenai anger gimana. Tapi misalnya datangnya di sesi 2 aja, nanti ada mentoringnya kan buat bisa catch Mm-mm. up ke situnya. Ya. Oke, jadi nggak no problem juga ya kalau misalnya apa namanya Hmm. ikut per sesi, tapi memang disarankan bisa dapat overall ya karena memang Ya, anger karena itu kan bersambung. sesuatu yang kayak naga gede Hmm. gitu ya. Jadi memang nggak bisa Ya. Dan langsung. ini sebetulnya karena sebetulnya yang penting di sini kalau mindfulness itu latihannya. Jadi Mm-mm. kadang latihan cuman seminggu tuh mungkin baru tahu kulit-kulit aja gitu. Tapi Mm-mm. belum benar-benar mengupas gitu, mengupas menemukan oh saya begini nih polanya, oh saya punya belief ini, oh saya waktu kecil tuh begini diajarin. Itu biasanya kesadarannya munculnya baru minggu kedua, ketiga, nah itu baru mulai disadari ya, karena minggu pertama biasanya baru kulit-kulit aja. Makanya sayang sih kalau Ya. cuman ikut seminggu itu, meskipun tetap tetap kalau asalkan tergantung. Jadi kalau pesertanya tuh rajin, dia mau latihan setiap hari, Mm-mm. bisa kok discover macam-macam dan itu bisa kita maksudnya sama 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 parentnya tuh akhirnya setelah mengenal dirinya kemudian dia bisa merubah gitu, merubah misalnya ada pola-pola yang ingin dia rubah, tapi kuncinya justru di parentsnya rajin nggak gitu latihannya. Oke, oke. Nah, supaya jelas kita mungkin akan mendengarkan ya, kita mengundang nih salah satu Mm-mm. dari parents yang sudah join di batch satu. Ya, jadi ini adalah eh, kita bilangnya batch kedua ya sebenarnya ya. Jadi ini adalah batch kedua. Jadi kita sudah mengadakan batch satu di bulan apa ya kemarin ya Mbak Rida ya? Bulan lalu ya? Ah, September ya selesainya, September ya selesainya ya. jadi Kita mulai Agustus Agustus dan September. selesai di September. Nah, kita akan mengundang salah satu dari moms yang join juga di acara batch satu. Kira-kira kalau kita yang ngomong kan kita promo banget nih ya, gitu ya. Mungkin kita akan mengundang dari salah satu peserta di batch satu untuk bisa mendengarkan ya ceritanya kenapa sih mengikuti sesi ini dan kemudian juga apa sih yang dirasain ya setelah mengikuti selama sebulan gitu. Apakah saya bisa mengundang Mam Santi di sini? Kah? Malam Bu Lucy. Malam. Ini Mam Santinya. Ya, ini mohon maaf cahayanya kurang mendukung Oh mungkin. ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Makasih loh sudah hadir, Mam Santi. Ya, Bu Arida ketemu lagi. Halo, iya, Sebenarnya rambutnya Rambutnya pendek ya dipotong lebih seger. udah potong rambut karena ya, Mbak. kepanasan. Ya, Iya ya. Lagi di mana ini? Lagi di mana? di Mataram Bu Lucy. Oh, lagi panas ya. Ya lagi panas.
Oke. Nah, Mam Santi, mungkin Mam Santi boleh cerita nih sedikit mengapa sih dulu tertarik mengikuti sesi ini, gitu ya, dengan Mbak Ade di batch 1 ya. Kemudian perubahan apa sih yang Mam Santi rasakan setelah mengikuti? Mam Santi ini ikut sebulan ya, berarti ya? Ke sebulan, 4 sesi full ya? Iya, di batch 1 saya ikut ini kesempatan ikut semuanya ya Bu Lucy. Semuanya ya, wah Iya, keren. senang Oke. sekali. Boleh cerita sedikit dong, Mam Santi, silakan. Oh iya, ini mungkin cerita kenapa saya ikut nyangkut di Bu Arida. Itu Hmm. karena kebetulan kami baru balik dari merantau Hmm. dan membawa anak kemana-mana ke tempat tinggal yang memang budayanya sangat berbeda dari Mataram seperti itu Bu Lucy. Jadi dari sisi saya pribadi sebagai orang tua juga banyak mengalami gegar budaya. Nah, Oh. sampai satu saat saya sadari perkembangan anak-anak saya juga kurang baik karena juga mengalami gegar budaya. Jadi Hmm. kita semua itu sulit untuk ternyata gegar budaya kembali dari budaya lain itu kita rasa sangat susah seperti itu. Jadi kami butuh bantuan dari School of Parenting dan menemukan programnya Bu Arida seperti itu awalnya Bu Lucy. Ah, Ya, oke. jadi saya pikir kalau masalah itu ada di anak-anak saya saja, itu saya pikir tidak adil ya. Saya juga harus evaluasi diri. Jadi saya juga harus belajar untuk mengenal diri saya sendiri. Jadi dari program bersama Bu Arida satu pak yang 4 pertemuan itu saya banyak sekali belajar dan tidak hanya belajar saja yang seperti Bu Arida bilang, kami ada mentoring berapa bulan ya Bu Arida? Beberapa bulan ya. Hampir 2 bulan ya? Iya, Iya, hampir hampir 2 bulan. Iya, jadi nggak terasa karena asik, engage. Jadi kita juga apa namanya eh, tidak tidak kita sadari kita juga membiasakan diri dengan kebiasaan yang sangat baik seperti itu. Jadi Mhm. yang saya rasakan adalah lebih mengenal diri yang pertama, yang kedua itu lebih lebih tenang apa ya karena mungkin karena kita mengenal diri mengenal emosi kita dan kita diajarkan untuk memproses Hmm. emosi yang ada di diri kita lalu ketika saya ingat pesannya Bu Arda ketika kita sudah mengenal diri kita bisa memproses diri kita baru kita bisa menolong orang lain di sini kan anak dan keluarga kita seperti itu. Nah, itu sangat 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 membantu. Jadi eh, ketika tidak dengan sesi Bu Arida pun itu selalu menjadi kebiasaan yang sangat baik. Misalnya lagi menemani anak yang sedang menghadapi masa yang susah, misalnya untuk pertama kali tampil seperti itu. Jadi kita juga bisa mendampingi emosi takutnya seperti itu. Jadi menurut saya ini saya nggak pernah pelajari sih di sekolah seperti itu. Dan apa namanya kebetulan suami dan anak-anak juga selalu ikut ketika saya ikut ini jadi semuanya jadi belajar gitu Bu Lucy. Oke, wah, turut senang ya, Mam Santi. Keren nih, Santi. Programnya juga apa namanya Rajin latihannya. Ya, rajin-rajinnya. ya dan Kira-kira dengan yang sudah dijalankan Mam Santi, kebiasaan-kebiasaan ini ya, dibantu mentoring juga sama Mbak Rida, ya itu apakah anak-anak juga turut berubah gitu menurut Mam Santi gimana? karena lebih banyak understanding ya di antara kita dan kita juga sudah kenal yang namanya emosi gitu. Jadi kita kalau dulu kan diajarkan, ayo nggak usah marah, kendaliin, ayo nggak usah nangis gitu. Kalau sekarang kita lebih yang welcoming. Hmm. Oh ini ada yang namanya, oh yang mau datang nih marah nih, oke kita rasakan gitu. Nanti teman-teman di ruangan mungkin bisa rasakan sendiri mungkin ya, karena setiap orang punya pengalaman berbeda dan Bu Arida menariknya dari Bu Arida yang saya rasakan adalah membiarkan kita mengalami sendiri seperti itu apa perkembangan kita seperti itu dan setelah selesai mentoring jujur saya sering ke YouTube-nya Bu Arida jadi setiap pagi saya Iya. tuh
eh, baru bangun dengerin itu, jadi berusaha benar-benar yang membiasakan setiap hari seperti itu. Oke, Pelatihan. iya keren keren. Terus pastinya juga anak-anak ikut ini ya, merasa apa namanya bahagia juga ya karena merasa diterima kan ya seluruh Ya. emosinya. Oke, nah tadi yang diomongin Mam Santi ini nanti kami nih di School of Parenting kita juga akan membuat ya akan meluncurkan seri video series latihan ya bersama Mbak Rida ya. Gitu. Jadi nanti akan ada juga video seri latihan untuk mindfulness untuk parents gitu. Jadi mindfulness for parents nanti akan ada satu paket seri latihan video. Nanti mungkin ada 6 video pendek-pendek yang bisa diikutin ya setiap hari gitu. Apakah itu nanti beberapa teknik ya Mbak Rida ya, ada 6 teknik ya berarti ya. Nanti ya di seri video latihan itu nantinya akan ada 6 teknik yang parents bisa ikuti setiap hari, yang bisa ajak seperti Mam Santi tadi ya, ajak anak-anaknya dan suaminya bisa ikut latihan bareng-bareng gitu ya. Memang seperti Bagus Mam Santi banget. bilang tadi, nanti silakan dirasakan sendiri. Memang pastinya akan berbeda ya kalau kita sudah bisa mengenal dan kenal seluruhnya emosi kita itu akan jadi lebih tenang gitu ya. Oke, terima kasih banyak loh Mam Santi untuk Kasih Kak sharingnya. Santi. Oke, Jadi role modelnya boleh juga nih boleh Kak Santi. kasih pesan nggak Mam Santi buat parents di sini nih? Masih mute Mam Santi. Pesennya apa ya? Mungkin em, ya kalau kita niat membangun hubungan yang baik dengan orang lain, kita apa namanya butuh membangun hubungan yang baik dulu untuk diri. Dan apa namanya, saya ingat itu pesan dari Bu Arda juga. Dan kalau misalnya ikut program ini itu nanti akan bisa ngerasain pengalaman sendiri-sendiri, beda-beda dari setiap individu. Ya, itu aja mungkin ya. Oke, terima kasih banyak Mam Santi. Salam untuk anak-anak dan suami juga. Oke, Makasih. makasih. Semangat terus ya. Oke, oke. Nah, ini terima kasih tadi Mam Santi yang sudah testimoni. Mungkin ada tambahan dari Mbak Rida nih. Apa sih pendapatnya mungkin dari Mam Santi ini tentang Mam Santi? Iya, iya. Sebetulnya saya juga banyak belajar dari tadi Mam Santi tadi, dari teman-teman yang ikut ya, karena tadi ya pengalamannya itu sangat personal dan kadang-kadang saya juga terkagum-kagum. Wah, hebat-hebat nih maksudnya. Banyak discovery ya, banyak discovery yang saya nggak ngajarin itu, tapi mereka sih yang menemukan sendiri karena saya percaya sebetulnya setiap orang tuh di dalamnya ada tadi ya dengan kesadaran tadi nanti eh, pelajaran yang perlu ini ya diketahui itu akan muncul sendiri gitu. Jadi Hmm. saya juga kadang suka wah keren banget nih pelajaran yang dia dapat. Jadi saya juga dapat pelajaran yang sama. Sering Oke. gitu ya. Jadi saya nggak bukan guru seperti guru gitu enggak sih lebih fasilitasi ya. Karena Ya. pasti setiap orang punya tadi ya jalannya masing-masing dan dengan kesadaran nanti akan muncul kok pelajaran yang perlu itu terima ya oleh Hmm. orangnya itu gitu. Oke, ini ada satu lagi ya, Mbak Arida. Saya mau dengar juga nih ceritanya. Satu lagi dari Mam Candayani. Apakah sudah hadir Mam Candayani di sini? Macam ini juga tuh Halo, Mam yang rajin. Candayani. Iya, maaf ya Mbak, saya lagi di ini, Oh lagi di ya, luar. oke, Jadi nggak tadi apa-apa, Mam. Bisa nggak? Bisa on mic kah? Mau nanya-nanya kalau sebentar? anaknya ini cukup jelas suaranya. Oke, Jelas ya. bisa, bisa. Makasih Mam Candayani udah hadir ya. Mam Candayani ini di Makassar ya? Enggak, saya lagi ke rumah orang tua, jadi Oh, ini lagi apa? Lagi di rumah orang tua, tadi lagi ada acara ini. oh, Acara oke, keluarga. oke. Oke, Oh, Mam. Kita mau nanya singkat aja nih, Mam. Kemarin Mm, kan join di batch 1 ya, gitu. Kira-kira iya. apa sih mau join sesi ini, gitu. Dan kemudian dampaknya apa nih yang dirasain sama Mam Candayani? Silakan, Mam. Oh iya. Ya walaupun saya telat sih Mbak, tapi karena tadi ini ya lagi ada acara, tapi sebenarnya sih
Kalau yang saya lihat memang kan untuk menjadi apa gunanya mindfulness itu semua teori parenting itu akan kepake kalau kita sadar gitu. Kalau Hmm, kita nggak sadar, ya gimana pun kita belajar yang lain itu ya pondasinya nggak kuat jadi ya bakalan ini kayak bangunan kan bakalan bisa ini ya semua teori-teori yang teori parenting yang sudah kita pelajarin pun nggak akan bisa kepake optimal kalau nggak ada kesadaran gitu karena kan banyak yang kita lakukan kesalahan dalam parenting itu karena kita nggak sadar gitu intinya sih. Salah betul. satunya juga ketika kita bisa sabar, ya kan salah satu kunci sukses semuanya itu kan kita sabar ya berproses, sabar dengan anak-anak, sabar dalam menjalani reparenting semuanya itu karena tadi karena kita sadar. Mungkin begitu ya, Mbak. Oke. Nah, kemarin setelah mengikuti kelasnya Mbak Arida ini yang hampir 2 bulan ya, Mam Chandayani, gitu. Iya. Kira-kira apa nih dampaknya di Mam Chandayani sendiri? Ya, kalau di dampaknya sih saya lebih pertama itu ya kesadaran itu saya lihat ya saya lebih mengenal diri saya ya Mbak ya. Jadi Hmm. yang ilmu self love-nya kepake gitu. Jadi dari situ dulu. Karena tetap ya secara ini ya apa eh, habitnya tetap rutin ya. Maksudnya kita nggak bisa melakukan itu istilahnya kalau satu hari aja di skip kita ulang dari awal itu yang nggak mudah memang. Kalau yang saya lihat ya, yang kalau di saya sih terutama eh, saya ya itu yang ya kepakainya saya udah nggak terlalu merasa guilty, selalu merasa menyalahkan diri, lebih lebih Hmm. lebih bisa itu awal semuanya dari saya dulu gitu. Jadi istilahnya kan memang kalau parenting kan parent dulu, bukan childrenting ya. Iya, betul. Dan Wah, keren nih. Mam Iya. Chandayani. Itu sih Mbak berproses di dalam dirinya itu eh, ya banyak juga sih saya akhirnya melihat banyak kebersyukuran ya kalau di ini kan karena kita kan bisa Hmm. juga terkonek dengan Allah itu kalau nggak dari ketika kita bersyukur atau ketika ada masalah. Tapi dengan mindfulness kan kita diajarin mindful breathing ya. Nah, itu kan sudah suatu kesyukuran iya yang ya. jadi amunisi bahan bakar setiap hari. Ya kita melihat itu pada nafas cinta dan syukur gitu aja. Jadi ya walaupun turun naik ya, saya pasti kan nggak langsung terus sempurna. Tapi menurut saya itu udah salah satu kayak dapat yang simple, simple tapi lebih mudah aplikatif untuk ininya. Yang bagi saya ya dirangkumnya seperti itu, Mbak. Oke, oke. Terima kasih banyak nih sharingnya Mam Chandayani. Iya, Oke, sama-sama. mungkin ada pesan nih untuk parents di sini, Mam Chandayani. Iya, kalau saya sih sebenarnya apa pesannya memang semua itu pasti ya antara kita belajar dengan nggak belajar pasti ada bedanya gitu. Dan ketika kita punya ilmu ya istilahnya apa bagi saya ya Allah itu melihat prosesnya, jadi nggak ngeliat hasilnya. Jadi ketika saya berproses kayak gini ya, tadi kan saya sebenarnya sudah bikin alarm, tapi karena riweh kan Mbak mau mau foto family kan agak jarang ya saya bisa pulang karena jauh ya. Nah, karena agak itu tapi pun tadi ya udah saya sempatkan. Jadi kita jangan menunggu sempurna terus. Maksudnya oh akhirnya karena telat saya nggak masuk. Saya pikir ya pasti semua itu apa kalau ada atas izin Allah maunya Allah itu pasti ada hikmah atau apa yang mungkin saya bisa berbagi ya buat ya mudah-mudahan insya Allah ada bermanfaatnya. Jadi kita selalu menambah value value add kita untuk memberdayakan dan bermanfaat buat orang lain. Mungkin begitu sih Mbak tambahannya. Makasih ya Mbak. Oke, makasih banyak Mam Chandayani. Oke, Ya. terima kasih. Oke, wah nggak terasa nih Mbak Arida, udah Ya. 1 menit lagi. Oke, terima kasih Mbak Arida. Mungkin ada yang mau disampaikan dulu terakhir. Eh, sorry. Dari parents apakah ada pertanyaan? Saya kok langsung aja nih. Saya langsung ngebut aja nih.
Nggak lihat jam loh, kok ternyata udah 45 menit, cepet juga ya gitu. yang nggak kerasa. Nggak kerasa. Oke, oke, karena ini sudah jam 19.45, silakan dari Mbak Arida mungkin ada closing statement atau pesan-pesan, Hmm. silakan. Ya, ya saya mungkin mau mengajak ya teman-teman di sini yang hadir. Sebetulnya mindfulness itu simple, simple sekali ya prinsipnya ya. Tapi yang mungkin disediakan di School of Parenting tuh lebih kayak komunitasnya, kemudian fasilitasnya untuk kita sama-sama nih dalam perjalanan latihannya dan memang jadinya sebulan lebih ya, hampir 2 bulan. Karena memang tadi ya mindfulness itu bukan teori tapi praktek gitu. Dan apa manfaatnya tuh bisa dirasakan sendiri. Jadi bukan sesuatu yang cuman teori. Semua juga begitu sih, parenting juga sama ya sebenarnya ya. Jadi di sini memang disediakan ya fasilitasnya, komunitasnya dan saling diskusi, saling memberi semangat tuh supaya kita sama-sama bikin positive habit gitu ya, positive habit habit di mana kita bangun kesadarannya di mana dan itu merupakan tadi fondasi dari menjalankan parenting yang lebih efektif kira-kira yang lebih baik gitu. Oke, thank you Mbak Arida. So, Ya, terima kita akan kasih. ketemu nanti di sesi grow. So, jangan lupa daftar ya, join. Silakan parents untuk sesi group coaching ya atau group work bersama Mbak Arida untuk finding calm within ya, bagaimana cara kita managing our anger. Dan jangan lupa untuk member premium School of Parenting ada potongan ya, cukup banyak ini selisihnya. Jadi jangan lupa join di member premium School of Parenting. Buat yang belum daftar, masih bisa daftar. Nah, ini ada kode voucher nih, pemaaf 10 ya. Kita nanti akan belajar juga memaafkan ya diri sendiri juga. Jadi ada kode vouchernya, pemaaf 10 masih bisa dipakai ya. Selain untuk dapat potongan di kelas krunya Mbak Arida, nanti juga banyak lagi kelas-kelas yang lainnya. Mungkin silahkan ditampilkan untuk agendanya nih. Momin. Nah, ini agendanya. Nah, bisa dapat banyak banget ya selain potongan dari kelas Mbak Arida tadi, selisihnya lumayan ya. Wah, bagus-bagus sih. Masih. Untuk satu sesinya nanti Mbak Arida ada per sesinya Mbak Arida 150 untuk member premium ya. Untuk non-membernya 200, yang untuk bundling member premium juga 540 dan non-membernya 720. Jadi selisihnya cukup banyak. Dan nggak rugi ya kalau join member premium ya, pakai kode voucher tadi ya, bisa pakai kode voucher tadi dapat potongan 80.000 kan ya. Untuk member premium itu bisa ikut kelas-kelas yang lainnya juga, baik kelas video belajar yang terus akan rilis baru terus ya setiap bulan, ada 2 yang baru terus setiap bulan, dan juga bisa mengikuti kelas-kelas virtual live secara free gitu. Gitu, dan juga potongan-potongan yang lainnya tentunya. Oke, itu agenda Oktober. Kemudian ada lagi Kak, jangan lupa langsung dipakai ya parents, karena itu batasnya cuma sampai tanggal 16 Oktober aja gitu. Jadi tinggal beberapa hari saja, so jangan lewatkan. Oke, nah kita tiba di akhir sesi. Apakah kita mau foto bersama? Apakah memungkinkan nih parents? Bagaimana Momin? Apakah kita akan foto bersama dulu? Boleh dibuka Boleh. kameranya. Yuk parents yang ingin foto bersama bisa buka kameranya ya. Ya, Kita silakan. tunggu, Kita foto bersama. silakan. Hai Nah, Mam Alvira, Mam Shanti, udah buka kamera. ya silakan. Mam Gloria, Mam Rani, Mam Nila. Oke. Sudah ya sepertinya. Sudah siap, Tidak ada Min? lagi. Oke, saya bantu foto kalian semuanya. Kita 2 kali fotonya, jadi bisa persilakan senyuman terbaik. Oke, untuk tag yang pertama saya hitung 1, 2, 3, smile. Satu kali lagi ya. 1, 2, 3, smile. Oh, Mam Tiara buka kamera. Kita ulangi ya. Satu kali lagi. Mam Tiara, halo, hold on, hold on. Oke, Sudah kita ditunggu nih mulai. Mam Tiara. Hold on, hold on.
Oke, 1, 2, 3, smile. Terima kasih. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih Terima Mam Santi, Mam Chandayani, Mbak Arida. Terima Sampai kasih. ketemu di grup nanti minggu depan ya. Oke, nah ini kami persembahkan ya, ada cuplikan video nih dari School of Parenting. Boleh ditonton nanti selengkapnya di schoolofparenting.id. Yang masih bingung gimana aksesnya, boleh silakan kontak Momin yang ada di WhatsApp group ya. Boleh nanti di drop di kolom chat mominnya yang mana gitu. Silakan di drop di kolom chat juga untuk momin yang ada di grup. Boleh bertanya-tanya juga bagaimana cara aksesnya dan bagaimana cara mendapatkan kode voucher yang tadi itu ya. Oke, silakan Momin. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Sampai ketemu minggu depan. Selamat malam Bye. semuanya. Urutan kelahiran itu memberikan pengaruh yang mendasar pada perkembangan karakter anak. Selamat siang Bapak dan Ibu sekalian, orang tua dan member maupun non-member ya dari School of Parenting. Perkenalkan, nama saya Anggia Astriana Tiasari Utami. Hari ini saya berkesempatan untuk membawakan sebuah materi nih yang menarik sekali terkait dengan urutan lahir dan kepribadian anak gitu ya. Kan kita sendiri sebagai orang tua itu kan juga pasti bagian dari anak ya, entah itu kita dulunya anak tunggal, anak pertama, anak kedua, anak ketiga, atau seterusnya, atau bahkan anak bungsu gitu. Nah, ternyata urutan kelahiran ini menurut penelitian gitu ya, itu punya karakter-karakter tersendiri. Nah, nanti kita akan kulik bersama-sama kira-kira seperti apa sih gitu ya urutan lahir ini pengaruhnya pada kondisi kepribadian anak. Harus ada marah baru dia merasa nyaman. Dan ketika udah dapetin si emosi marah ini, caranya diekspresikannya pun dengan cara yang berlebihan. Cara yang mungkin kalau dalam kategori berlebihan pasti biasanya tidak sehat. Hai parents, perkenalkan aku adalah Melissa Empresi psikolog klinis dewasa dan mitra ahli School of Parenting. Sampai saat ini saya sudah berperan kurang lebih 4 tahun berperan sebagai seorang psikolog dan mendalami berbagai isu, terutama hubungan interpersonal dalam relasi pacaran maupun pernikahan, masalah emosi di bagian kecemasan terutamanya, dan pengembangan diri individu. Di kelas kali ini, saya berkolaborasi dengan School of Parenting untuk memberikan sedikit edukasi terkait dengan kelas hari ini yang berjudul Emotional Addiction. Ternyata adiksi itu nggak cuma terkait dengan adiksi perilaku aja loh para parents. Nyatanya ada yang dinamakan adiksi emosi. Dan di kelas inilah kita akan banyak untuk mendalami definisi adiksi emosi itu apa, gejalanya, dampak, dan kalau para parents ngerasa kayaknya saya masuk nih dalam siklus emotional addiction, bagaimana ya cara untuk mengatasinya? Kita akan banyak belajar bersama-sama dalam kelas ini. Harapannya dalam kelas ini para parents dapat untuk menonton materi ini secara keseluruhan sehingga mendapatkan pemahaman yang utuh dari materi hari ini dalam kondisi yang mindful juga ya para parents, sehingga dapat menerima dan mengaplikasikan materi hari ini terutama untuk si kecil di keluarga dan kepada pasangan dalam kondisi yang optimal. Tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk yuk ke dalam pembahasan emotional addiction.
bicara masalah emosi ya, kita masalah emosi ini kalau kalau terkait dengan emosi ini sebenarnya akar dari segala psychological disorder ini terkait kesulitan individu untuk melakukan pengelolaan emosi ya. Karena emosi itu ada untuk dikelola gitu, bukan untuk dihilangkan apalagi bukan untuk disangkal apalagi dihilangkan. Nah, permasalahan psikologi itu hampir semuanya berakar dari ketidakmampuan individu mengelola emosi yang dimiliki. Terbaru, di mana Selena Gomez membuat sebuah serial ya di Apple TV terkait dengan strugglingnya, bagaimana dia mentas dari mental health issue yang dia miliki terkait dengan ketenaran dan penyakit juga yang asmara, penyakit yang dideritanya lupus. Selena Gomez ini menarik ya, karena dia terkenal, dia cantik gitu ya. Jadi ketika dia mengalami mental health issue itu, banyak orang mengatakan, ih kamu aja nggak bersyukur gitu ya. Jadi dia akhirnya terbiasa untuk menyembunyikan emosinya ya, dan justru itu getting worse gitu. Dari mental health issue menjadi mental illness jadinya. Ditambah dengan dia punya penyakit lupus yang mengharuskan dia harus transplantasi ginjal. Jadi emosi itu bisa terjadi di mana saja, siapa saja, nggak memandang orang. Dan kalau dia disangkal, apalagi mau dihilangkan, wah, itu sama saja dengan Ambilkan bintang nak, ambilkan bintang nak, bintang terang yang banyak jumlahnya. Ambilkan bintang pak, ambilkan bintang pak, meski bintangnya jauh di sana. Ku dengar dari bintang jatuh, anak baik harus patuh, biar selamat sampai jauh.